Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Ini kelanjutan dari kemarin. Apa yang didawuhkan oleh Syekh Al-Imam Ajjalul Ustadz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, kanat talabatul ilmi fi zamanil awal. Dulu para pencari ilmu itu, para pelajar ilmu itu, yufawwiduna umurahum, mereka memasrahkan urusan-urusan mereka fit ta'allumi, di dalam belajar ilmu, ila ustazihim, kepada gurunya. Wa kanu yasiluna ila maksudihim wa muradihim, sehingga mereka itu bisa mendapatkan apa yang mereka maksudkan dan apa yang mereka inginkan dari belajar ilmunya tadi. Wal ana, dan sedangkan zaman sekarang ini, yakhtaruna bi anfusihim, mereka itu memilih bi anfusihim, dengan dirinya mereka sendiri. La yahsudu maksuduhum, maka mereka tidak mendapatkan apa yang mereka maksudkan, minal ilmi wal fikhi, daripada ilmu dan kefahaman. Jadi beliau itu bercerita, seharusnya seorang pencari ilmu, seorang pelajar ilmu itu pasrah kepada gurunya. Gurunya nyuruh belajar apa, ya ikutin. Itu perilaku akhlak daripada para pelajar di zaman dahulu. Jadi mereka itu datang ke seorang guru, memasrahkan dirinya. Wahai guru, saya mau belajar ilmu. Ketika gurunya nanya, mau belajar ilmu apa? Apa yang guru ajarkan saya terima. Nah itu Pak, kalau orang zaman dulu. Nah orang zaman sekarang itu kenapa kok banyak mereka itu belajar ilmu sampai bertitel-titel, tapi maksud daripada ilmu dan kefahaman ilmu tidak tampak dalam dirinya. Kenapa? Karena mereka itu melangkahi hak seorang guru, melangkahi kewajibannya sebagai seorang murid untuk memasrahkan dirinya kepada guru gitu. Nah sekarang kalau kita melihat perjalanan Nabi, para Nabi itu mulai sejak zaman Adam sampai Nabi Muhammad, kira-kira mereka itu milih enggak? Ya Allah, turunkan ayat ini dong, jangan yang ini, kan enggak? Apa yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu, ya mereka terima. Kenapa? Karena mereka yakin Allah lebih tahu akan apa yang cocok dengan situasi kondisi saat itu, sehingga ayat itulah yang Allah turunkan. Lah, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang lain di dalam proses penerimaan wahyu, maka begitu juga seorang murid harus menerima apapun yang diajarkan oleh gurunya. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya seorang guru itu lebih tahu mana ilmu yang pas untuk kita pelajari lebih awal. Setelah itu, apa yang harus kita pelajari, guru juga lebih tahu. Karena apa? Karena dia lebih berpengalaman daripada kita. Karena dia sudah melewati masa-masa mencari ilmu. Nah kalau nggak yakin sama gurunya, ya nggak bisa. Ya sebagaimana yang termaktub di dalam Nazom Imriti itu kan ya. Wa man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau mereka nggak yakin sama gurunya, lam yantafi, maka mereka tidak akan mendapatkan manfaat ilmu dari gurunya, gitu loh. Maka harus yakin, Pak.
Nah, permasalahan kita itu sekarang kita nggak yakin. Jangankan sama guru, Pak. Sama teori. Teori yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para guru itu nggak diyakini, Pak. Ya contoh kayak tadi kan, yang kita cerita di luar itu kan. Harusnya kan kita itu seperti ini loh. Kayak orang misalkan pengen pergi ke pasar, dia pesen Grab online. Tiba-tiba datanglah mobilnya. Tapi mobil yang datang, yang dia pesan melalui aplikasi online itu untuk mengantar dia ke pasar, tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Ketika dia pesan itu yang dia bayangkan, wah ini mobil Avanza nih. Ternyata yang datang Datsun. Lah masa mau ditolak? Kan enggak, tetap kita naiki, karena pada intinya mobil apapun yang datang itu bisa mengantarkan kita ke tujuan kita, mana pasar gitu. Begitu, Pak. Itu pelajaran buat kita. Nah, maka pada intinya itu sampean jangan milih-milih gitu loh. Kalau kata guru, nanti belajar ini ya, setelahnya belajar ini, hatam, nanti ganti kitab ini ya gitu. Kenapa? Karena dia lebih tahu. Kenapa kok lebih tahu? Karena dia sudah melewati masa itu. Sementara kita baru mulai melewati masa itu. Gitu loh, Pak. Paham ya maksudnya? Nah, kemudian